Artinya Anda meyakini bahwa korupsi itu terjadi, tapi bukan di Mas Nadiem pembuat kebijakan, tapi di level pelaksana? Menurut fakta persidangan, Mas, memang ada yang menerima gratifikasi di sana dan kami kaget sekali bahwa puluhan orang yang dikatakan dalam persidangan itu menerima itu semua dan sudah dilaporkan, tidak satupun yang ada dicek gitu ya, ditelusuri, bahkan malah dijadikan saksi. Mereka semua bebas? Mereka semua bebas. Menerima gratifikasi, menerima korupsi itu di level pelaksana mereka bebas, tapi pembuat kebijakannya justru dipidana 15 tahun penjara. Selamat ulang tahun juga. Tanggalnya sama kebetulan ya. Tapi saya ingin Betul. tanyakan, ini ulang tahun pertama Anda tidak bersama dengan suami Anda? Ini adalah ulang tahun pertama dalam situasi yang berat ini dan tapi kami sangat bersyukur bahwa kami masih bisa bertemu dengan Mas Nadiem, bisa bersama karena dia juga masih dalam tahap pemulihan sekarang, Mas. Sekarang posisi di Tahanan rumah. tahanan rumah masih? Masih dalam tahanan rumah Betul. dan tentu menunggu eksekusi ketika nanti sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang entah kapan. Betul. Kami masih menunggu dan kami akan selalu berdoa agar Mas Nadiem mendapatkan keadilan dan kebebasan yang... Anda masih meyakini itu? Ceritakan kepada kami, kepada Indonesia, kepada dunia, di mana Anda memiliki keyakinan bahwa Mas Nadiem tidak bersalah sama sekali dalam kasus ini. Sebagai seorang pendamping yang sudah bersama hampir 20 tahun, Mas, kami saling mengenal dan saya tahu betul apa yang menjadi niatnya saat dia bergabung dalam pemerintahan. Itulah sebabnya saya tahu siapa dia, niatnya, apa yang dikerjakan pada saat itu juga kami semua bisa tahu dari fakta persidangan, bukan hanya dengan keyakinan, tapi juga pada akhirnya saya mempercayai bahwa sistem keadilan kita nantinya dapat memberikan keadilan yang betul-betul merefleksikan fakta yang ada. Di mana yang membuat Anda bingung, sehingga Anda bisa mengatakan bahwa, koreksi kalau saya salah, Mas Nadiem dikriminalisasi? Saya rasa sebagai orang awam, Mas, karena saya mengikuti sidang dari awal di Januari 5 sampai kemarin putusan gitu ya. Saya, orang tuanya, keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat bisa mempunyai akses yang sama untuk melihat persidangan. Apa yang telah dijabarkan oleh semua saksi fakta, saksi ahli, bukti-bukti yang terbuka tidak sama sekali mendukung dakwaan, bahkan mematahkan. Tapi memang saya tahu hal itu telah diputuskan yang berbeda. Tapi itulah sebabnya kami tetap menghormati jalur hukum yang ada dan pada hari ini kami memasukkan memo banding. Tapi saya harus fair juga. Ketika ada perbedaan pendapat di antara hakim, tentu mayoritas yang menang. Tapi perbedaan pendapat ini bukan 3-2, tapi 4-1. Yang artinya dari sisi kekuatan, hakim boleh dikatakan sangat meyakini bahwa Mas Nadiem bersalah. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini dan keyakinan apa yang bisa Anda sampaikan kepada publik bahwa hal tersebut tidak masuk akal? Mungkin di sini dengan adanya bapak-bapak yang mewakili pendapat-pendapat maupun semua keyakinan yang ada tersebut, mereka lebih berkompetensi untuk menjawab substansi daripada itu. Tapi Mas, saya juga... Yang saya tanya mungkin nilai yang mungkin Anda bersama 20 tahun. Ya. Yang Anda menilai bahwa value itu yang dimiliki Mas Nadiem dan tidak akan mungkin itu berubah. Apalagi kemudian melakukan korupsi sebegitu besarnya. Mungkin bukan hanya saya yang bisa jawab itu sebenarnya, Mas. Semua orang yang mengenal Nadiem, baik dari 20 tahun yang lalu atau mungkin pada saat bekerja bersama dia, itu pasti bisa menjawab bahwa integritas adalah harga mati. Bahwa ada yang bisa menuduh ada kelalaian atau hal lainnya, itu di dalam kasus ini tidak terjadi.
Dan sekali lagi saya ingin mengutarakan bahwa suami saya bukan orang yang sempurna, apalagi menteri yang sempurna. Dan kebijakan manapun menurut saya tidak ada yang sempurna. Tetapi kalau memang ada yang salah dalam bagian eksekusi atau bagian pelaksanaan gitu, itu bukan dalam ranahnya. Dan apabila memang terbukti, harusnya orang yang memang melakukan langsung itu yang mungkin harus diadakan di sini gitu. Tapi ya Orang yang melakukan langsung. maksud saya mereka yang memang melakukan eksekusi atau pelaksanaan di lapangan, Mas. Bukan pembuat kebijakan. Artinya Anda meyakini bahwa korupsi itu terjadi, tapi bukan di Mas Nadiem pembuat kebijakan, tapi di level pelaksana. Menurut fakta persidangan, Mas, memang ada yang menerima gratifikasi di sana dan kami kaget sekali bahwa puluhan orang yang dikatakan dalam persidangan itu menerima itu semua dan sudah dilaporkan, tidak satupun yang ada dicek gitu ya, ditelusuri, bahkan malah dijadikan saksi. Mereka semua bebas. Mereka semua Menerima gratifikasi, menerima korupsi itu di level pelaksana mereka bebas, tapi pembuat kebijakannya justru dipidana 15 tahun penjara. Iya, Mas. Itu yang mengusik rasa keadilan Anda. Yang mengusik rasa keadilan saya adalah suami saya yang telah ditahan sejak 4 September 2025 sampai hari ini, setelah melewati persidangan, setelah mengutarakan dan memperlihatkan semua bukti yang ada, masih belum juga mendapatkan keadilan. Itu yang mengusik saya. Oke, saya tanya dulu mungkin ke Prof. Gayus. Bagaimana mungkin ada orang gratifikasi di bawah pelaksana, tidak kemudian dikenakan jerat hukuman, tetapi kemudian hanya pembuat kebijakan yang dikenakan hukuman yang begitu berat? Bagi pandangan saya, dinamika menghadapi putusan ini memang sudah terpolarisasi ke banyak pihak. Hari ini seperti disampaikan tadi mau terbelah betul. Jadi situasi memang terbelah. Tapi konsep praduga tak bersalah harus dikedepankan. Sampai hari ini putusan hakim belum menjadi putusan yang final. Masih ada upaya hukum lain. Itu hak dari pihak yang diputuskan bersalah. Namun kita harus menghormati pengadilan dan saya sepakat kalau itu putusan pengadilan harus dihormati sebagai negara hukum. Namun kita juga perlu sebagai masyarakat mendalami hal-hal yang ada pada putusan itu secara netral. Ya, seperti apa? Pertama, mungkin saya melihat adanya dissenting opinion. Ya, dissenting opinion ini ada temannya sebenarnya, adanya concurring opinion. Concurring itu tidak mempersoalkan putusan serat-mat berapa tahun, tapi esensi dari substansi putusannya berbeda walaupun sama putusannya. Nah, ini menjadi juga perhitungan masyarakat di luar. Apakah dengan dissenting ini dilakukan oleh seorang hakim menjadi lemahnya putusan, atau sebaliknya dissenting ini memperkuat putusan? Artinya hakim betul-betul berjuang bersama-sama untuk tidak ada kompromi sehingga timbullah dissenting opinion ini maupun sifatnya concurring di dalamnya karena ada hal-hal dimuat di situ karena tidak ada mens rea. Nah, saya tertarik membahas mens rea ini. Menurut Prof. Gayus dalam kasus ini pasti ada mens rea karena terbukti. Kalau bagi saya tidak tepat masuk sebagai ada tidak adanya mens rea. Kalau mens rea itu niat jahat. Karena ya? Hukum pidana tidak mempersoalkan pikiran orang, tapi perbuatan orang. Di mana perbuatan yang kemudian dinyatakan sebagai niat jahat dalam kasus Nadiem? Nah, ini perbuatan menghasilkan kesalahan yang dinilai oleh hakim layak untuk dijatuhin hukuman. Contohnya misalnya di sini? Saya tidak bisa saya tidak membaca. Menguntungkan pihak ketiga, pihak lain. Ya bisa begitu atau tidak menguntungkan dirinya secara langsung juga bisa. Jadi ini kan pikiran-pikiran yang dicurigai apakah ada niat jahat atau ada guilty mind. Ya. Tapi kalau terbukti oleh pengadilan artinya pasti ada niat jahat. Begini, saya yang persoalkan adanya guilty mind atau adanya satu pikiran yang memang tidak kotor. Ini kan dipersoalkan di dissenting opinion seperti itu. Ini yang mengatakan juga yang hakim yang dissenting. Jadi ini masyarakat sekarang dengan pengetahuan hukumnya mulai menghitung. Tapi intinya apakah dengan dissenting ini
putusan ini menjadi lebih kuat atau lemah, kan terpecah. Saya tidak bisa mengukur itu karena saya bukan hakimnya. Tapi kira-kira terpecah itu karena ya berarti nggak solid ini dalam putusan ini. Tapi kalau yang mendukung atau yang merasa ini adil, ya ini betul-betul pertempuran hakim ini untuk menentukan apakah salah apa tidak. Skorsnya 4-1. 4-1. Betul, 4-1. Saya ke Bung Agung Firman Sampurna. Chief Agung, Anda ahli ya di dalam kasus ini dari sisi Mas Nadiem. Dari mana kemudian, saya tanyakan dulu, Anda seorang profesional, ketua BPK pada zamannya. Di mana kemudian Anda merasa terpanggil untuk membela kasus ini? Saya boleh katakan membela, saya garis bawahi ya. Membela Nadiem. Ya kebetulan saya diberikan berkas-berkasnya oleh Pak Ari Yusuf Amir. Kami bertemu di Palembang, beliau tanya apakah saya mau membela. Saya katakan apakah ada dokumen-dokumennya, saya pelajari dulu. Saya baru akan memberikan dukungan saya, memberikan pendapat profesional saya, yang mungkin itu dianggap sebagai pembelaan dan saya kira memang ia setelah mempelajari. Setelah kemudian mempelajari secara mendalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada saya, khususnya terkait dengan laporan hasil audit kerugian negara yang digunakan sebagai bukti dari kasus ini. Kan ada kerugian negaranya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Kerugian negara itu kan ada metode menghitungnya, Pak Iman. Tetapi mari kita bicara fakta persidangan, karena ini kan waktunya pendek. Fakta persidangan itu memperlihatkan bahwa harga jual, kan sebenarnya kasusnya ini adalah laptopnya nih ya. Harga jual laptop itu di bawah harga pasar. Itu diakui oleh auditor yang menyusun LHA kerugian negara ini. Dengan entah metode apa yang digunakan oleh mereka. Nah, tetapi kenyataannya adalah ternyata kerugian negara itu tidak terjadi. Karena dia harganya di bawah harga pasar, maka bagaimana ngitung selisihnya? Padahal kan sebenarnya pada saat melakukan proses pengadaan yang dilakukan oleh LKPP, sekali lagi yang melaksanakannya adalah LKPP. Tidak dilakukan oleh Nadiem, tidak dilakukan oleh PA, tidak dilakukan oleh KPA, tidak dilakukan oleh PPK, tapi diserahkan kepada LKPP. Itu sebenarnya sudah banyak sekali pengamanan yang dilakukan, mulai dari penentuan SLR ya, Suggested Retail Price, dan kemudian pembuatan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ini harus diketahui bahwasanya ada yang namanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh pelaksana pengadaan ini, di mana apabila terjadi pemahalan harga mereka bertanggung jawab untuk mengganti.